beberapa lembaga survei itu udah dikondisiin untuk memenangkan paslon tertentu dalam setiap hasil surveinya. Kira-kira siapa paslon yang gue maksud? Ya lu tau lah siapa yang gue maksud. Siapa lagi kalau bukan pasangan Gemoy sama Samsul. Walaupun nggak semua lembaga survei udah dikondisiin, ada juga beberapa lembaga survei yang masih beres dan tetap mempertahankan kredibilitasnya. Prabowo itu bukan Jokowi. Gibran juga bukan Jokowi. Prabowo temperamen, kasar, emosian, sedangkan Jokowinya kalem dan slow. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin selamat Natal. Dan karena sebentar lagi juga mau tahun baru, jadi sekalian aja. Selamat tahun baru juga buat teman-teman yang tinggal di bumi dan sekitarnya. Mudah-mudahan di tahun depan kita semua jadi tambah waras di tengah situasi politik yang makin menggila. Nah, lu tahu nggak gilanya di sebelah mana? Sekarang itu banyak pihak-pihak yang kita nilai sebagai pihak yang punya kredibilitas yang tinggi. Sekarang malah udah diraguin kredibilitasnya. Contohnya apa? Salah satu contohnya adalah lembaga survei. Dari yang gue dengar, banyak lembaga survei yang udah dikondisiin. Banyak itu. Banyak itu bukan berarti semua lembaga survei loh ya. Kalau gue ngomong semua, nah berarti gue menggeneralisir. Jadi jangan dipotong terus di framing seolah-olah gue bilang semua lembaga survei. Oke? Nah, beberapa lembaga survei itu udah dikondisiin untuk memenangkan paslon tertentu dalam setiap hasil surveinya. Kira-kira siapa paslon yang gue maksud? Ya lu tau lah siapa yang gue maksud. Siapa lagi kalau bukan pasangan Gemoy sama Samsul. Walaupun nggak semua lembaga survei udah dikondisiin, ada juga beberapa lembaga survei yang masih beres dan tetap mempertahankan kredibilitasnya. Nah, khusus untuk lembaga survei modelan kayak gini, penanganannya beda. Biasanya tuh dari pihak pemerintah, dia bakalan nyari tahu. Mereka nih pada mau survei ke daerah mana. Abis itu, sebelum para surveyor itu turun ke lapangan, oknum-oknum yang udah ditugasin itu bakalan ke lokasi duluan untuk nawarin bansos yang katanya dari pemerintah. Tapi sambil ngasih arahan untuk milih pasangan nomor 2 pas nanti ditanyain sama para surveyor. Terus apakah korespondennya bakalan nurut aja? Ya pasti nurut. Karena besokannya mereka datang lagi nemenin para surveyor itu, ya mungkin sambil ngedip-ngedipin mata gitu, ngasih kode untuk inget arahan yang kemarin dikasih tahu. Itulah info yang gue dapet dari ya tahu ya nggak mungkin gue ngasih tahu kan, ntar itu orang bakal diintimidasi kan. Nah, selain info tadi, gue juga dapat beberapa informasi lain tentang metodologi lembaga survei kalau mau survei. Jadi gini, sebelum para lembaga survei itu survei, biasanya tuh mereka pasti laporan dulu ke pejabat setempat. Entah itu ketua RT, ketua RW, kepala desa, ataupun kepala-kepala yang lainnya lah itu. Nah, karena sistem lapor dulu itu, akhirnya dikiriminlah pendamping untuk nemenin para surveyor untuk ngambil sampel survei. Terus udah gitu aja? Kagak. Masalahnya nggak kelar di situ doang. Lu mau tahu nggak siapa yang dampingin para surveyor itu? Yang dampingin mereka adalah para aparatur negara yang udah berubah jadi oknum. Mereka mainin perannya sebagai aparatur untuk menggiring opini para koresponden untuk lebih cenderung mendukung Wowo sama Samsul. Jadi kalau hasil surveinya 02 pada tinggi-tinggi banget dibandingin sama paslon lain, ya nggak usah heran. Terus selain dua info yang tadi gue ceritain, ada juga lembaga survei yang nggak jelas dalam ngebuat pertanyaan yang dalam tanda kutip adalah pertanyaan jebakan Batman. Kayak misalkan, lu udah makan belum? Kalau lu jawab udah makan, berarti lu dukung Prabowo. Nah lo, kalau lu jawab belum, ya sama aja, lu dukung Prabowo. Lucu kan? Bentar, ini ntar malah jadi makin melenceng dari konteksnya. Oke?
Nih gue kasih contoh pertanyaan yang tadi gue bilang sebagai pertanyaan jebakan Batman. Apakah Anda puas dengan pemerintahannya Jokowi? Apakah Anda ingin pemerintahannya Jokowi dilanjutin? Apakah Anda setuju kalau programnya Jokowi dilanjutin lagi sama Prabowo? Terus endingnya ditutup dengan pertanyaan, berarti Anda maunya Prabowo yang lanjutin semua programnya Jokowi kan? Kira-kira kayak gitu pertanyaan jebakan Batman-nya. Gimana? Menurut lu, kalau lu dikasih pertanyaan kayak gitu, mau dikasih jawaban apa? Bingung kan? Mau bilang programnya Jokowi nggak dilanjutin juga nggak bisa. Karena ya emang kita harus ngaku banyak programnya Jokowi yang bagus dan berhasil dan dirasain manfaatnya oleh rakyat. Jadi kalau lu bilang setuju, lu langsung dikasih stempel. Oke, dia ngedukung Prabowo. Nah lo, kok enak bener langsung ngasih kesimpulan kayak gitu? Lagi pula, tujuannya lembaga survei itu kan untuk nyari siapa yang disukai masyarakat untuk jadi presiden berikutnya. Kenapa yang ditanyain duluan malah tentang prestasi Jokowi ataupun kepuasan terhadap Jokowi? Kan lucu. Jadi kayak digendam atau dihipnotis untuk nurut aja selama proses pengambilan survei. Kan nggak semua masyarakat punya pendidikan sebagus kalian yang paham permainan kata jebakan Batman. Tapi di luar dari semua keajaiban tentang beberapa lembaga survei itu, ada juga yang seharusnya kalian sadari. Atau minimal nyadar lah. Coba perhatiin semua narasi tim sesnya Prabowo dan para buzzernya. Mereka selalu ngeluarin statement Pilpres 1 putaran. Prabowo menang 1 putaran, dan seterusnya. Berdasarkan dari hasil survei yang beredar yang menangin Prabowo. Kalau lu punya otak, seharusnya mereka slow dengan pergerakan kita yang dianggap cerek ataupun cupu dong. Kalau lu punya otak, mereka harusnya nggak ribet seperti yang gue denger pakai acara intimidasi ke akar rumput lewat hasil survei. Bener dong? Tapi kenapa mereka masih tetap pakai metode intimidasi itu? Kalau menurut gue, Prabowo itu takut dan jiper kalau Pilpres sampai lanjut ke putaran kedua. Karena dia tahu angka real tentang angka surveinya dia itu. Dan karena dia tahu angka surveinya itu, makanya banyak info beredar kalau dia pakai metode intimidasi dan terus-terusan ngejual nama Jokowi untuk naikin posisi dia. Kalau menurut gue sih bukan ngejual nama Jokowi, tapi ngejilatin Jokowi untuk dapetin simpati dari akar rumput. Kalau dia itu seolah-olah penerusnya Jokowi. Mimpi. Lagian Prabowo tuh termasuk unik. Menang di survei, tapi kalah di Pilpres. Oke? Dan sebagai penutupnya, Prabowo itu bukan Jokowi. Gibran juga bukan Jokowi. Prabowo temperamen, kasar, emosian, sedangkan Jokowinya kalem dan slow. Gibran masih kencur dan belum bisa ngebaca situasi secara dadakan. Dan Gibran juga bukan tipikal orang yang punya backup plan. Dan pastinya dia nggak pernah ngerasain susah kayak bapaknya. Sedangkan Jokowi itu tipenya, kalau plan 1 gagal, masih ada 1000 plan dadakan yang bisa dipilih. Itulah yang dinamakan satset dan tas-tesnya Ganjar Mahfud. Planning 1 gagal, masih ada jutaan planning yang bisa dijalanin dalam kondisi mendadak dan gercep. Itulah yang dinamakan mental pemimpin. Kan nggak mungkin pas dalam kondisi hidup dan mati, pemimpinnya masih kebingungan gimana cara ngatasinya karena nggak ada backup plan ataupun exit plan. Karena itu, jangan salah pilih pemimpin untuk Indonesia selanjutnya. Apa lo?